Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, MSC, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Nur Aini sebagai moderator, beserta kelompok B yaitu Lucy Meida, Arini Sri Wahyuni, Inggi Kirana, Alfi Wulan Aprilia, Joya Hastuti, Rosa Amalia Cinta, Farhan Ahmad Fahrezi, Delia Sri Anggraini, Pristia Sri Gustini, Desita Fitriani Hidayat. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu hematokrit. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini. Di antaranya pertama pembukaan, kedua penyampaian presentasi kelompok B, ketiga sesi tanya jawab, keempat penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah penyampaian materi presentasi kelompok B. Kepada kelompok B, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Lucy Meida sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menyampaikan definisi tentang hematokrit. Langsung saja. Kena definisinya. Nah, hematokrit adalah perbandingan kadar sel darah merah dengan keseluruhan volume darah yang dihitung dengan persentase. Pemeriksaan hematokrit merupakan bagian dari pemeriksaan darah rutin. Hematokrit yang rendah maupun tinggi dapat menentukan diagnosis atau mengukur efektivitas pengobatan. Darah akan mengendap sesuai massa jenis setiap komponen darah dalam darah pada setiap manusia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya hari ini. Tujuan dari hematokrit adalah untuk menggambarkan perbandingan persentase antara sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit terhadap seluruh konsentrasi eritrosit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Terdiri dari autoclave lancet atau blood lancet, kemudian tabung gelas heparin, kemudian clay tutup tabung, kemudian centrifug, kemudian papan pembaca, pipet, dan alkohol swab. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih pada Inggi. Yang selanjutnya langkah-langkah pemeriksaan hematokrit. Yang pertama, tusuk jari menggunakan lancet dan biarkan darah menumpuk. Darah yang menumpuk ditarik ke dalam tabung heparin atau antikoagulan. Yang selanjutnya, ujung tabung berisi darah ditutup dengan tanah liat. Kemudian, tempatkan di pintal dalam centrifug hingga plasma dan unsur-unsur yang terbentuk terpisah. Kemudian, tabung kaca dipindahkan melintasi papan pembaca sampai bagian bawah kolom RBC berada pada 0% dan bagian atas kolom plasma berada pada 100%.
Yang terakhir, tentukan persentase sel darah merah dalam darah melalui garis grid di dekat bagian atas kolom merah ke skala persen. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Joya. Baik, terima kasih kepada Alfi. Hasil dari tes hematokrit yaitu tes hematokrit menentukan persentase seluruh darah yang terdiri dari sel darah merah atau RBC. Hasil tes hematokrit normal untuk laki-laki adalah sekitar 45% atau 38-50% dari volume darah. Untuk wanita, sekitar 40% atau 35-44% dari volume darah. Hasil tes dipengaruhi oleh jumlah sel darah merah, ukuran sel darah merah, dan volume plasma. Hasil tes yang rendah dapat dihasilkan oleh jumlah sel darah merah yang rendah, mikrositosis atau sel darah merah kecil, atau peningkatan volume plasma. Hasil tes yang tinggi dapat dihasilkan oleh jumlah sel darah merah yang tinggi atau polisitemia, mikrositosis atau sel darah merah yang membesar atau volume plasma yang rendah. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan disampaikan oleh Rosa Amalia Cinta. Baik, terima kasih kepada Joya Stuti. Selanjutnya, dalam hasil tes hematokrit akan ditunjukkan dalam bentuk presentase. Jika kadar dalam hematokrit dari normal, maka hal ini bisa menandakan adanya penyakit berbahaya dalam tubuh manusia, seperti penyakit sumsum tulang belakang, penyakit radang kronis, kekurangan nutrisi, pendarahan pada organ dalam, anemia hemolitik, gagal ginjal, leukemia, limfoma, dan anemia sel sadik. Sementara jika kadarnya lebih dari normal, maka tandanya sedang ada kondisi dehidrasi atau gangguan paru-paru maupun jantung. Dan biasanya terjadi pada individu yang bertempat tinggal di dataran tinggi dan merupakan perokok kronis, sering melakukan olahraga berat, mempunyai penyakit tumor atau jantung bawaan. Semakin tinggi presentasi hematokrit, berarti konsentrasi darah semakin kental. Diperkirakan banyak plasma darah yang keluar dari pembuluh darah, yang berlanjut ke keadaan shock hipovolemik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Farhan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu faktor in vivo. Eritrosit, viskositas darah dan plasma. Yang kedua, keadaan fisiologi atau patologis pada plasma dapat mempengaruhi permekesaan hematokrit. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Delia. Baik, faktor yang mempengaruhi pemeriksaan hematokrit yang kedua adalah faktor in vitro. Yang pertama, pengambilan darah kapiler, tusukan kurang dalam menyebabkan volume yang diperoleh sedikit dan darah harus diperas-peras keluar. Yang kedua, penempatan tabung litium heparin pada sentrifug yang kurang tepat dan penutup yang kurang rapat dapat menyebabkan hasil pembacaan hematokrit tinggi palsu. Yang ketiga, kecepatan putar hematokrit yang kurang diatur secara tepat. Yang keempat, tabung hematokrit yang digunakan tidak bersih dan kering. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ristia. Baik, di sini penyebab hematokrit rendah yaitu anemia, kehilangan darah, gagal ginjal, penyakit tulang sumsum, leukemia. Adapun pendarahan seperti dapat terjadi akibat bengkak lambung, trauma atau cedera, kanker usus besar, pendarahan dalam. Terlalu rusaknya sel darah merah, misalnya seperti pada anemia sel sadik, talasemia, pembesaran limpa, dan lain-lain. Penurunan produksi sel darah merah, misalnya pada supresi sumsum tulang, kanker, penyakit kronis, penggunaan obat-obatan, dan sebagainya. Masalah gizi, kekurangan zat besi, vitamin B12, asam folat, dan malnutrisi. Dan yang terakhir seperti overhidrasi, misalnya pada polidipsia atau terlalu banyak minum dan overhidrasi
intravena melalui infus. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Desita. Terima kasih kepada Rizdia. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai penyebab hematokrit tinggi. Hematokrit tinggi disebabkan karena beberapa kondisi atau penyakit, antara lain yang pertama yaitu dehidrasi, merupakan kondisi kekurangan cairan yang berakibat pada meningkatnya volume plasma darah. Yang kedua ada penyakit paru, yang ketiga penyakit jantung bawaan, merupakan kelainan struktur jantung sejak lahir, di mana tubuh berupaya memaksimalkan kadar oksigen dalam darah yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga menyebabkan peningkatan kadar hematokrit. Yang keempat dan kelima yaitu tumor dan kanker, biasanya pada organ tertentu. Kondisi ini juga terkadang terjadi pada leukemia. Yang kelima ada kelainan hemoglobin, misalnya penyakit thalassemia, yaitu kelainan genetik akibat kelainan sel darah merah, di mana rantai pembentuk hemoglobin utama tidak terbentuk sebagian atau tidak sama sekali. Dan yang terakhir, ada sleep apnea, yaitu gangguan tidur, di mana terdapat jeda saat pernapasan. Sekian pemaparan materi mengenai pemeriksaan hematokrit. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Bagus sinyalnya tuh. Luarnya. Yang itu bersorak dulu. Mohon maaf, sebelumnya ada kendala sinyal. Betul. Presentasi dengan baik. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Berikut peraturan sesi tanya kali ini. Audiens diharap tenang saat diskusi berlangsung. Kedua, pertanyaan dibuka untuk 3 mahasiswa. Dipersilahkan kepada audiens yang ingin bertanya. Cek apakah suara saya terdengar. Dipersilakan kepada audiens yang ingin bertanya.
Silakan Intan Humaira. Silakan Intan Humaira. Oh ya, baik. Pertanyaan dari saya yaitu, bagaimana caranya agar hematokrit tubuh tetap normal dan stabil atau agar kembali normal dan stabil? Terima kasih. Baik, kelompok B, apakah pertanyaannya sudah terdengar dengan jelas? Baik, sudah terdengar dengan jelas. Boleh saya langsung jawab? Ada kelompok B, silakan langsung dijawab. Menjawab, hasil pemeriksaan hematokrit dapat dikatakan normal apabila hasilnya tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Untuk mengembalikan hematokrit normal atau menjaga agar hematokrit tetap normal dapat dilakukan dengan cara seperti berolahraga dengan baik dan teratur, mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging sapi, jeroan sapi seperti hati dan ginjal, sayur-sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kale, kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, dan kedelai, sereal yang diperkaya dengan zat besi maupun folat, dan telur untuk mengembalikan hematokrit rendah ke normal, dan mengurangi makanan daging merah dan makanan mengandung zat besi tinggi, serta menghindari suplemen zat besi untuk menurunkan kadar hematokrit tinggi dan kembali normal. Dan juga dapat menjalani terapi eritropoietin untuk merangsang produksi sel darah merah oleh hormon yang pada umumnya disebabkan anemia dan gagal ginjal, menjalani transfusi darah untuk meningkatkan kadar hemoglobin, serta dapat juga menjalani terapi sel punca atau stem cell terapi dengan cara operasi cangkok atau transplantasi sumsum tulang untuk menunjang produksi hemoglobin yang normal. Apakah sudah jawabannya, Intan, atau kurang? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Rosa. Sama-sama, Intan. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Putri Siti Andriani. Izin bertanya, untuk pertanyaannya, berapa nilai normal hematokrit dan bagaimana cara mengatasi hematokrit rendah? Baik, kepada Putri, izin menjawab ya. Nilai normal untuk laki-laki yaitu sekitar 45% atau 38-50% dari volume darah. Untuk wanita sekitar 40% atau 35-44% dari volume darah. Hasil tes dipengaruhi oleh jumlah sel darah merah, ukuran sel darah merah, dan volume plasma. Cara mengatasi hematokrit rendah yaitu dengan mengonsumsi lebih banyak makanan yang kaya zat besi dan vitamin, antara lain yaitu 1. Daging seperti daging sapi, unggas, kerang, ikan, dan tiram. Yang kedua, makanan zat besi lainnya seperti susu, telur, dan sayuran seperti kacang polong, kacang-kacangan, bayam, sawi, kangkung, dan sayuran berdaun lainnya. Yang ketiga, buah kering, biji, kacang. Yang keempat, kentang, brokoli, tomat, kecambah, lada, dan buah sitrus. Yang kelima, beras, sereal, kacang-kacangan, makanan, jagung, dan produk biji-bijian. Yang keenam, makanan yang kaya vitamin C. Yang ketujuh, suplemen vitamin B12. Yang kedelapan, makanan yang mengandung folat juga dapat meningkatkan hematokrit yang rendah. Berolahraga dengan baik, dengan peningkatan diet, dengan semua nutrisi yang dibutuhkan sangat bermanfaat dalam mengobati hematokrit rendah. Apakah sudah jelas, Putri, dengan jawabannya? Sudah, terima kasih, Joya. Ya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Lutfia. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, dalam pemeriksaan hematokrit bakal ada
beberapa metode. Nah, metode apa yang paling akurat dalam pemeriksaan hematokrit? Terima kasih. Baik, izin jawab. Pemeriksaan hematokrit betul memiliki beberapa metode. Salah satunya yaitu metode mikrohematokrit, yaitu suatu metode yang menggunakan tabung mikrokapiler. Dan ada juga metode makrohematokrit, yaitu metode yang menggunakan tabung Winthrop. Banyak cara telah ditemukan untuk pemeriksaan hematokrit, tetapi belum ada metode pemeriksaan yang akurat 100%. Namun, dari kedua metode di atas, metode mikrohematokrit lebih banyak digunakan karena sangat efektif dan efisien dibandingkan dengan metode makrohematokrit. Bagaimana, Lutfia? Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, karena 3 pertanyaan sudah dijawab, mari kita lanjut pada acara berikutnya. Untuk acara selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu hematokrit adalah perbandingan kadar sel darah merah dengan keseluruhan volume darah yang dihitung dengan persentase. Pemeriksaan hematokrit merupakan bagian dari pemeriksaan darah rutin. Hematokrit yang rendah maupun yang tinggi dapat menentukan diagnosis atau mengukur efektivitas pengobatan. Darah akan mengendap sesuai massa jenis setiap komponen dalam darah pada setiap manusia. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok B yang telah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik dan telah menjawab pertanyaan dari audiens. Dengan harapan apa yang disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata atau kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.